Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Krota Ayun dari kelas TIH 23 dengan NIM 278. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah jaringan komputer tentang subnetting dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah setting urutan router, switch, dan PC. Di sini memakai satu router, 2 switch, dan 6 PC. Di sini kita setting dulu, yang pertama adalah routernya. Nah, di sini kita pakai Fast Ethernet 4 untuk ke switch pertama atau lab 1. Kita ubah dulu namanya di sini jadi lab 1. Terus yang ini lab 2. Nah, untuk di settingan routernya yang Fast Ethernet 4 itu dia menghubungkan ke lab pertama atau lab 1. Nah, di sini IP configuration-nya menggunakan 62, yaitu 192, 168, 162. Terus lalu subnet masknya itu 255, 255, 255, 192. Dan jangan lupa untuk portnya kita on-kan. Lalu untuk Fast Ethernet 5 ini dia menyambung ke lab kedua. Di sini kita pakai settingan IP configuration-nya itu 192, 168, 126. Terus untuk subnet masknya itu sama. Untuk MAC address-nya silahkan disesuaikan dengan ini. Kita udah mengatur urutan router. Oh ya, jangan lupa juga untuk portnya kita on-kan. Di sini kita menggunakan connection-nya menggunakan kabel yang fiber. Untuk dari router ke lab 1 dan router ke lab 2-nya juga. Lalu untuk dari lab-nya kita tidak usah menyeting apapun, kita langsung ke PC-nya. Untuk PC 1 IP configuration-nya yang pertama buat IP address-nya itu seperti biasa 1.1, subnet masknya sama seperti di routernya. Terus untuk default gateway itu sesuai yang buat switch 1 itu dia pakai 62, 192, 168, 162. Terus untuk yang ke PC 2 kita atur IP configuration-nya juga. Di sini pakai 1.2 karena tidak boleh sama. Terus subnet masknya semuanya sama 192. Default gateway-nya juga sama sesuai dengan lab 1 tadi, yaitu 192, 168, 162. Nah, untuk yang di PC ketiga kita tidak menggunakan gateway. Di sini kita masukkan IP address-nya 1.3, lalu subnet masknya sama seperti sebelumnya, dan gateway-nya kita tidak usah isi karena tidak perlu memasukkan gateway di PC ketiga. Lanjut untuk yang lab kedua PC 4, kita setting IP-nya yang pertama ini menggunakan 65 karena dia udah berbeda. Di sini kita pakai 192, 168, 1.65. Terus subnet masknya itu sama 192. Nah, untuk gateway-nya itu sesuai dengan settingan router untuk yang lab 2 yaitu 126. Seperti ini. 192, 168, 126. Lalu untuk PC 5 kita tidak perlu menggunakan gateway seperti tadi yang di PC 3. Nah, di sini menggunakan IP address-nya 66 karena tadi yang PC 4 kita menggunakan 65. Jadi IP address-nya menjadi 192, 168, 166. Terus subnet masknya sama 192. Gateway-nya tidak perlu kita isi karena yang di PC 5 tidak perlu menggunakan gateway. Yang di PC 6 juga tidak perlu menggunakan gateway. Dengan IP address 67 jadi 9192, 168, 167. Subnet masknya sama dan gateway-nya tidak perlu kita isi. Oke, selanjutnya kita akan
Oh ya, untuk connection dari lab ke PC itu kita menggunakan strict tau gini. Nanti tinggal dipilih saja untuk menyambungkan kemana-kemananya. Oke, untuk simulasi kita masuk ke simulasinya. Lalu kita edit filtersnya ya. Di sini kita menggunakan ICMP saja, yang lainnya tidak perlu kita centang. Udah. Lalu kita mulai dari perintah yang pertama itu dari kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3. Dari PC1 ke PC3. Oke, langsung saja kita mulai simulasinya. Oke, dia mengirim dari PC ke switch, lalu mencari addressnya ke PC3. Diterima oleh PC3. Lalu kembali ke lab dan kembali ke PC1. Sukses. Oke, untuk ke PC1 ke PC3 sukses. Lalu kita kirimkan paket simple dari PC1 ke PC4. Kita mulai. Pertama dia ke lab, lalu mencari IP address-nya di satu lab itu ternyata tidak ada. Dilempar ke router untuk mencari alamat yang sama, ternyata ditemukan di lab 2. Lalu lanjut ke PC4. Nah, sudah diterima oleh PC4, lalu dikembalikan lagi untuk diterima lagi ke PC1. Sukses karena mereka sama-sama memiliki gateway. Oke, kita delete. Lalu kita simulasikan untuk mengirimkan paket simple dari PC2 ke PC5. PC2 tadi punya gateway ya, jadi kemungkinan besar dia nggak bisa ke PC5 karena PC5 tidak memiliki gateway. Oke, dari PC2 ke switch mencari addressnya, dilempar ke router karena tidak ada di satu lab yang sama, lalu dilempar ke lab 2, diterima oleh PC5, tapi dia tidak bisa mengembalikannya lagi karena tidak punya gateway. Error. Oke. Lanjut ke dari PC3 ke PC6. Oke. Ini sepertinya tidak bisa karena di PC3 itu sudah tidak ada gateway. Jadi kita kemungkinan tidak bisa mengirimkan untuk di lain lab gitu. Karena dia tidak memiliki gateway. Nah, jadinya seperti itu. Oke. Kita sudah selesai di bagian simulasinya. Lalu kita kembali ke real time untuk poin 2-nya. Kita tracking dari PC1 ke PC3 dengan cara menggunakan command prompt. Lalu kita masukkan tracer, lalu masukkan alamatnya dari PC1 ke PC3. Jadi PC3 tadi alamatnya itu 192.168.1.3. Trace complete. Di sini cuma ada satu karena kita berada di satu lab yang sama. Oke, selanjutnya itu perintah dari PC1 ke PC4. Oke, ini sudah di PC1, kita langsung masukkan saja alamatnya PC4 192.168.1.65. Trace complete karena kedua PC ini mempunyai gateway, jadi mereka bisa timbal balik ya. Komunikasinya dapat
Jadi mereka komplit. Lalu tracing dari PC2 ke PC5. Kita ganti PC dulu karena ini masih di PC1. Kita masuk PC2. Terus kita masuk ke command prompt. Nah, di sini kita masukkan tracer. Lalu alamat PC5 192 168 1.66. Nah, di sini dia di awalnya bisa mengirim karena PC2 masih memiliki gateway. Lalu untuk pengiriman dari PC5-nya kita tidak bisa membalikkan karena di PC5 tidak memiliki gateway. Jadi dia bakalan mengeluarkan request timeout terus. Oke, sama seperti yang di atas. Lalu untuk perintah selanjutnya itu dari PC3 ke PC6. Kita ganti PC dulu. PC3. Terus kita ke command prompt-nya. Kita masukkan tracer, lalu alamat PC6 192 168 1.67. Dari awal dia akan tidak bisa karena PC3 tidak memiliki gateway. Dia akan request timeout dari awal. Kita lihat. Nah dari PC3 dia sudah tidak memiliki gateway gitu. Jadi dia tidak bisa mengirimkan PDU-nya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.